Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dan sahabat peternak dimanapun berada, kami dari Peternakan Nova Farm untuk saat ini akan berbagi bagaimana pola makan yang kami lakukan untuk tiap hari di Peternakan Nova Farm. Baik teman-teman dan sahabat peternak dimanapun berada, bahwa peternak ini menjadi satu usaha yang cukup unik ya. Banyak hal yang terkait dan faktor kesulitan yang harus kita memang benar-benar perhatikan. Salah satunya adalah makan. Nah, bagaimana cara memberikan makan yang tentunya bukan hanya baik saja dan bagus, tapi bisa menghemat. Nah, ini yang pengen kami coba berbagi, bahwa di wilayah kami, Desa Sumingkir, Margamulya, Kecamatan Ujung Bandeng, ini banyak potensi sekali, yaitu sumber pakan dari jagung. Ternyata jagung ini dari pohonnya, kemudian dari batang, daun, kemudian ada satu lagi yang cukup khusus, yaitu dari jungle-nya. Dari usaha para penggiling, kemudian yang blower ini, kita bisa manfaatkan salah satu limbahnya, yaitu yang kita sebut adalah tumpi. Ya, tumpi itu adalah bagian yang terbuang pada saat di blower itu yang berterbangan. Nah, tumpi ini yang akan kita jadikan salah satu bahan untuk pakan ya. Jadi tumpi ini kita kumpulkan, kemudian kita tampung, kita buatkan silase. Ini yang sudah kita buatkan. Jadi ini ternyata masih banyak kandungan. Salah satunya memang banyak jagung yang tersisa. Jadi ini banyak keuntungan yang bisa kita manfaatkan, dan ini kita tampung di satu drum ini, kemudian kita buatkan silase dengan sistem fermentasi anaerob ya, tanpa udara, kita press dan kita coba buka setelah ya paling cepat 3 hari, bisa lama lebih bagus. Baunya sudah rasa karamel ya, baunya harum. Ini sudah menunjukkan bahwa ini sudah berhasil fermentasinya. Nah, kemudian kita campur dengan konsentrat ya. Konsentrat ini kita buat sendiri, yang intinya adalah kita berikan unsur dari protein, kemudian juga mineral, kemudian juga unsur-unsur yang lain. Tapi intinya adalah bahwa makanan yang kita akan siapkan ini, bahan bakunya itu 70% adalah dari tumpi yang sudah kita fermentasi. Adapun untuk tambahan jenis konsentratnya itu sebagai penguat saja. Jadi untuk bahan yang kita siapkan ini kemudian campur dengan molase ya. Kita campur dengan molase, campur air. Nah, ini kita kemudian tinggal olah ya. Kita olah saja, tinggal diaduk. Yang paling tepat sebenarnya kita pakai mixer ya. Mixer ini akan membantu sekali untuk pencampuran supaya lebih rata. Saat ini kami baru bisa manual, tapi ini nanti pasti akan kita buatkan dengan mixer supaya lebih merata. Jadi bahan baku yang kita siapkan tumpi yang sudah difermentasi ya, minimal 3 hari, semakin lama makin bagus. Kemudian kita campur dengan tadi unsur-unsur yang lain ya, kita sebut konsentrat lah, sehingga bahan ini pasti ini jelas akan membantu. Nah, untuk pencampurnya biasa air kita campur dengan molase atau pohot ya, pohot, kemudian garam dapur lah sebagai perasa. Nah, kemudian kita aduk saja, aduk sampai memang rata dengan tambahan air yang saya kira cukup ya, yang bisa cukup. Secukupnya ini akan lebih baik.
Ini bahan teman-teman semua yang sudah kita siapkan. Jadi dari limbah ya, tadi jungle dengan kita manfaatkan tumpinya, ini kita sudah siapkan masukkan ke drum-drum yang ini ya, drum-drum yang kita sudah siapkan. Jadi kita manfaatkan saja yang diperlukan. Jadi ini yang awal untuk kami coba sajikan ya. Nanti kita lihat bagaimana setelah kita kasih makan di domba-domba ya. Tentunya ini sangat membantu atau menjadi alternatif pakan untuk para peternak. Ya, inilah hasilnya, memang luar biasa, makanya cukup nafsu ya, dan memang ini menjadi salah satu penyumbang bahan makanan. Jadi memang ini sudah terbiasa. Jadi campurannya ini lumayan banyak, jagung yang tersisa dari kumpinya. Ya, kita lihat sendiri cukup doyan ya. Jadi domba-domba ini begitu lahap untuk makan pagi. Baik teman-teman, sahabat peternak dimanapun berada, kita sudah coba lihat ya, tadi mengamati bagaimana makan domba-domba ini begitu lahap ya. Kita berikan satu kali, ternyata memang ini sangat luar biasa. Jadi ini kita buat tadi dengan campuran yang di awal kita jelaskan, dan hasilnya seperti ini. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana kemudian ini menjadi salah satu cara ya menambah bahan makanan dengan bahan pokoknya adalah tumpi ya. Nah, untuk tumpi sendiri ini sebenarnya kita manfaatkan karena ada sisa-sisa jagung yang tersisa sebenarnya.
Jadi itu cukup mengandung protein ya, yang dari jagung-jagungnya. Kalau dari tumpi sendiri ini kandungannya hanya serat saja, tapi bagaimanapun serat ini ya pasti akan membantu untuk para peternak, karena tumpi ini limbah yang bisa kita manfaatkan dan banyak di sekitar kita. Ya teman-teman, lihat ini yang baru kita kasih ya, tadi baru berapa menit. Dari sini saya jalan ke ujung terus memberi makan yang di sana, ternyata bisa kita lihat ini sudah habis semua ini. Ini sudah habis semua, ini sudah kosong, kelompong sudah nggak ada isinya, ini sudah habis ya, seperti inilah. Jadi memang karena sudah terbiasa juga, tapi penyesuaiannya nggak lama ya. Ini kita coba 1-2 hari pasti akan doyan dan pasti akan ngejar makanan ini. Baik teman-teman, untuk yang kedua di Ova Farm Tegal ini menggunakan bahan dari jenis daun atau dari jagungnya ya, batang dan daunnya. Ini kita buatkan silase. Jadi di Ova Farm ini kita semua buatkan silase. Nah ini kita dengan sistem yang sederhana saja. Jadi batang kemudian dari daunnya ini nanti akan dicoper dengan chopper yang tentunya kalau bisa lembut supaya semua batangnya itu bisa termakan. Kemudian dipres. Setelah dipres nanti disimpan atau dibuatkan silasenya. Nah itu bisa untuk sekian lama, bisa berbulan-bulan. Yang sudah kita coba 4 bulan kita masih aman. Jadi sama, setelah nanti dibuka pun baunya itu wangi ya, seperti karamel lah. Nah ini nanti kita akan lihat ya bagaimana prosesnya. Dari mulai pencacahan, kemudian nanti ada pengepresan, memang semua masih kita manual ya. Kemudian nanti penyimpanan. Nah teman-teman, ini adalah makanan yang kedua yang akan kita berikan peternak, yaitu jenisnya adalah silase. Tentunya ini membantu untuk peternak ya, karena untuk makanan jenis atau jagung ini sangat berlimpah. Terutama sekarang ini pada saat musim panen. Ini sangat berlimpah, kita tinggal ngambil saja di petani-petani yang memang sudah panen, dan baiknya lagi itu masih jarang yang menggunakan model atau sistem fermentasi atau silasi seperti ini. Jadi ini untuk para peternak sebagai alternatif makan ini cukup diuntungkan. Begitu banyak, kemudian dari petani sekitar juga belum menggunakan seperti ini. Nah ini sebagai salah satu pilihan untuk para peternak bagaimana menghemat bahan pakan peternak khususnya untuk domba. Baik, mungkin nanti bisa kita lihat choppernya, kemudian ngepres, kemudian sampai nanti penyimpanannya. Ini kita sudah siapkan, dan dalam musim panen ini kita sudah ada 200 jembung. 200 ya Toh ya? Oke. Baik teman-teman, kita lihat ya, setelah tadi kita chopper, kemudian kita secara bertahap ini kita press ya. Press ini dengan manual, tentunya dengan tenaga, kemudian ditekan sebisanya. Nah kebetulan masuk orangnya bisa ke dalam, jadi kita press ke cembungnya ya.
Jadi ini memang secara bertahap, nanti setengah kita press, seperempat kita press dan seterusnya, sehingga presan ini supaya udara tidak kedap atau tidak kemasukan dari udara luar, karena yang kita gunakan adalah fermentasi anaerob. Nah, tanpa bahan campuran, tanpa apapun, nanti dengan padat yang sudah kita press ini, kemudian sampai penuh, baru kita tutup dan kita simpan. Oke. Baik teman-teman, dimanapun berada, ini hasil tadi proses yang sudah kita lakukan, yaitu dari chopper, pengepresan, penyimpanan. Nah, ini kita buka yang sudah disimpan. Ini kurang lebih sudah dari simpanan gudang sekitar 2 bulan sampai 3 bulan lah ya. Jadi kita lihat hasilnya ini seperti ini. Nah, dari yang tadi kita simpan tanpa campuran, ini baunya wangi atau ya? Wangi. Baunya cukup apa ya, merangsang. Kalau ini rasanya mirip-mirip karamel lah ini. Jadi ini tanpa campuran apapun. Macam lagi uji wangi. Yang tadi kita buat, kita masukkan ke cembung ini ya. Kemudian kita simpan, ini cukup waktu yang lama, saya kira masih aman ya. Di peternakan Pemba ini sampai ada yang sudah 4 bulan, dan ini kurang lebih ya 2 bulan sampai 3 bulan lah. Ini hasilnya seperti ini. Baunya wangi, ciri-cirinya ya, ciri-ciri yang baik ini baunya wangi, kemudian tidak kelihatan ada jamur, dari warna juga bisa kelihatan, ini lebih cerah ya, lebih cerah. Jadi kalau dipegang ini juga apa ya, tidak ada lendir ya, jadi lebih bersih. Nah, ini contoh-contoh dari kita hasilnya ya. Bahan tadi dari batang jagung ya. Jagung ini kita tidak pilih-pilih, yang hijau lebih baik, kering juga nggak masalah ya. Yang penting bahan dan daunnya masih ada. Tapi baiknya kalau masih ada yang hijau, apalagi jagung manis, itu lebih bagus lagi. Ini kita ambilkan sebagai apa ya, mungkin gambaran ya, bahwa kita menggunakan silase bukan hanya bahan dari jagung saja. Jadi ini adalah dari rumput yang kita punya, tanaman sudah kita pelihara ya selama ini. Jenisnya adalah rumput pakcong ya. Pakcong atau bahasa yang umum ini gajah-gajahan lah. Pakcong, gajah umami. Nah, kita sama prosesnya tadi ya, chopper, kemudian kita simpen, kemudian tanpa udara. Nah, ini memang kelihatan karena kadar airnya cukup tinggi, ini agak basah, baunya tetap harum ya, baunya tetap harum, warnanya juga, dan dipegang ini rasanya halus ya, tidak berlendir. Jadi kelihatan tanpa jamur. Ini sudah berapa lama ya toh? 3 bulanan ya? 3 bulanan ya, ini sudah sekitar 3 bulan. Hasilnya seperti ini cukup bagus ya. Jadi ini sebagai gambaran yang lain ya, jadi bukan hanya jenis jagung saja, tapi dari rumputan ya, dari pakcong, karena salah satu keunggulan kita juga punya lahan tanaman jenis pakcong, bama umami, atau yang bahasa sini ada juga selandana. Tapi kita tidak masukkan odot ya, kadar airnya kalau odot terlalu tinggi, kita pernah coba itu gagal atau kurang bagus. Jadi kadar airnya terlalu tinggi. Baik teman-teman, ini kita ambilkan juga lagi stok yang kita punya, yaitu dari daun ketela ya, daun ketela. Ini juga kita buatkan silase. Nah, ini hasilnya ini. Jadi memang baunya wangi ya, tapi memang wanginya terbatas karena memang dari tekstur daunnya seperti ini. Warna ini nggak ngaruh ya, yang penting tidak berjamur, masih wangi ya. Ini kita akan campur semua, kita aduk ya. Ini sekali lagi, ini fermentasi dari bahan daun ketela atau plus kayunya juga nggak apa-apa, karena di chopper itu ternyata kayunya juga bisa remuk.
Jadi ini adalah daun singkong atau putin ya. Kalau Tegal ini berarti banyak dari daun putin namanya ya. Ini salah satu dari campuran makanan yang nanti kita akan lihat setelah kita nanti berikan ke peternak, ke domba-domba kita. Oke. Baik teman-teman, sahabat peternak dimanapun berada, ini tadi kita sudah lihat bagaimana memberikan makanan yang tadi kita sudah persiapkan ya. Dari proses penyimpanan, kemudian ini pemberian makan ya. Pemberian makan ini kita berikan 3 kali ya, pagi, sore, dan malam. Ini kita lihat ya, yang kita berikan ke domba-domba ini luar biasa, sangat apa ya, lahap ya. Dari baunya memang wangi, dari baunya wangi. Ini yang jelas akan merangsang ya, merangsang domba-domba untuk makan gitu. Baunya enak. Kalau jenisnya seperti ini kayaknya udah pengen makan ini, baunya enak. Ini kita lihat begitu apa ya, lahap, doyan ya. Jadi memang ini kita buat dari potongannya, kalau lebih lembut lebih bagus. Jadi hampir tidak ada yang tersisa, semua lembut, tidak ada yang tersisa. Ya kalaupun ada sisa mungkin relatif sedikit lah, masih tidak terbuang banyak, paling ya sekitar 5% mungkin ya, sisa-sisa itu mungkin dari bahan yang paling keras atau sisa-sisa ya seperti inilah. Ini mungkin bisa teman-teman lihat bagaimana makannya, makan domba ini cukup lahap. Baik teman-teman, sahabat peternak dimanapun berada, ini proses yang sudah kita lakukan sesuai SOP ya. Kita ada SOP untuk anak kandang atau bagian dalam di kandang ini, bagaimana proses pemberian makan. Pagi tadi sudah dengan pemberian jenis konsentrat campur yang tumpi ya. Kemudian ini masuk ke makanan yang silase, mungkin pagi itu jam 7 selesai. Kemudian untuk makan yang silase ini sekitar jam 9-10. Nanti kemudian sore jam 4 dan malam jam 8 malam ya. Jadi teman-teman dan sahabat peternak dimanapun berada, ini proses atau tahapan yang kami lakukan di OVA Mbek Farm Tegal. Mungkin ini bisa untuk inspirasi, berbagi, dan menjadi motivasi untuk semua teman-teman dan sahabat peternak dimanapun berada. Semangat untuk peternak kuat Indonesia Jaya. Semoga peternak ke depan lebih makmur dan selalu bahagia. Dan terakhir, barangkali ada yang tidak kurang berkenan atau tidak pas, kami dari Peternakan OVA Mbek Farm ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.